wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang berjumpa dengan kalian. Berjumpa lagi dengan Pak Ansor. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 5 dengan materi bab 2 Asmaul Husna. Kita akan membahas 4 nama Allah, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian karena Allah telah menetapkan kematiannya. Allah sudah menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang atau makhluk hidup menghadapi kematiannya. Allah menugaskan malaikat maut yang bernama Israil untuk mencabut nyawa setiap makhluk. Namun pada akhirnya Israil, malaikat maut pun akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Karena kematian itu sesuatu yang pasti, maka kita harus mempersiapkan diri menghadapinya dengan memperbanyak amal kebajikan. Amal kebajikan atau amal soleh adalah bekal bagi kita menghadapi kehidupan lain setelah kematian ini. Artinya, kematian adalah tahap perpindahan dari kehidupan di dunia kepada kehidupan di alam barzah dan seterusnya. Insya Allah, apabila kita mengakhiri hidup dengan kematian yang baik atau husnul khotimah, selanjutnya kita akan menjalani kehidupan alam barzah dengan menyenangkan hingga ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Seluruh makhluk akan mengalami kematian kecuali Allah, karena Ia satu-satunya zat yang maha hidup. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup dan kekal, selamanya tidak akan pernah mati. Bahkan Allah adalah sumber dari segala yang hidup, kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ghafir ayat 65. Hidup yang kita jalani adalah pemberian dari Allah. Kelak kehidupan kita akan diambil olehnya. Di saat itulah kita mengalami kematian. Hidup di dunia ini sangat berharga. Apa yang kita lakukan di kehidupan di dunia ini akan kita rasakan akibatnya atau hasilnya di kehidupan berikutnya setelah kematian. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan suatu apapun atau bantuan dari siapapun. Bahkan Allah lah yang memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Ali Imran ayat 2. Sebagai Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, tentu tidak mungkin Allah bergantung atau butuh kepada selain zatnya sendiri. Ketergantungan kepada selainnya tentu menjadi cacat dan aib bagi Tuhan, sehingga tidak layak untuk disebut Tuhan, apalagi disembah.
Maha suci Allah dari hal yang seperti itu. Anak-anak, meneladani nama Allah Al-Qayyum adalah dengan bersikap mandiri dan optimis. Kita tidak boleh bermalas-malasan dan pesimis. Perilaku yang bergantung atau mengandalkan orang lain bukanlah contoh yang baik. Meskipun begitu, pada saatnya kita memang harus bekerja sama dengan orang lain dan saling membutuhkan, dan tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Al-Ahadu artinya yang Maha Esa. Tahukah kamu apa itu Esa? Esa berarti satu atau tunggal. Maknanya tidak ada Tuhan selain satu-satunya Tuhan, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah saja yang patut disembah. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah selain Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Seperti apa yang digambarkan pada surat Al-Ikhlas. Kalian sudah hafal bukan surat Al-Ikhlas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kamu cari tahu sendiri apa artinya. Buka Al-Qur'annya yang ada artinya. Kemudian kamu pelajari, kamu baca, kamu pelajari arti dari surat Al-Ikhlas. Anak-anak, meneladani nama Allah Al-Ahadu adalah dengan hanya menyembah, berdoa, takut, dan berharap dan menyandarkan hidup kita semuanya hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Anak-anak sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung bahasan kita kali ini. Semoga yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan amalkan. Bapak berharap kalian menjadi anak-anak yang saleh dan soleha, generasi bangsa yang unggul dengan iman, ilmu, dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini anak-anak. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi